Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum ya ikhwah para santri kelas 11 IPA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan kita yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan kesehatan dan juga kemudahan kepada kita semua di pertemuan kita hari ini, dan mudah-mudahan di pertemuan kita yang ke-11 ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, dan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri kelas 11 IPA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan antum semuanya? Mudah-mudahan baik semuanya dan sehat. Alhamdulillah kita sudah masuk tanggal 10 Sya'ban atau tanggal 24 Maret 2021 Masehi. Dan mengingatkan pada pertemuan sebelumnya kita alhamdulillah sudah menyelesaikan wa yakhruju al-amru anil wujub, ya, bahwasanya perintah itu keluar dari hukum yang tiga. Hukum wajib itu keluar dari hukum tersebut. Ada tiga. Yang pertama al-mandub, yang kedua al-ibahah, dan yang ketiga kemarin tahdid, itu ancaman. Dan sekarang kita masuk ke yang kedua, ya, wa yakhruju, kan secara hukum asal konsekuensi dari perintah itu ada dua. Yang pertama wajib, yang kedua adalah segera dikerjakan. Nah sekarang ada hukum yang di luar dari hukum segera, hukum fauriyah. Ya, hukum apa? Hukum fauriyah. Wa yakhruju al-amru anil wujub wal fauriyah. Nah sekarang yang dari al-fauriyahnya itu ada satu aja, yaitu apa? At-tarakhi. Yaitu apa? Boleh diakhirkan, boleh ditunda, ya. Wa yakhruju al-amru anil fauriyah ila tarakhi. Nah kita lihat dan baca dulu, ya. Wa yakhruju al-amru anil fauriyah ila tarakhi. Mithaluhu qada'u Ramadan fa innahu ma'murun bihi lakin dalla ad-dalilu ala annahu litarahi. Fa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Wa dhalika limakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kana at-ta'khiru muharraman ma uqirat alaihi Aisyatu radhiyallahu anha. Nah, sebelum kita masuk kepada contoh, ya. Kepada contoh di sini kita perlu jelaskan bahwa wa yakhrujul amru anil fawri ila tarahi. Bahwa makna amar itu keluar dari makna fauriyah, yaitu makna dari hukum segera kepada hukum boleh ditunda. Berarti menunjukkan ada waktu yang leluasa, ada al-waqtul muwassa'. Jadi waktu muwassa, waktu yang leluasa, waktu yang luang, waktu yang luas. Maka di sini disebutkan oleh mu'allif rahimahullah taala dalam sebuah kaidah, kullu ibadatin dzati waqtin muwassa'in fahiya 'ala tarahi madama waqtuha baqiyan. Di sini mu'allif mengatakan kullu ibadah, semua ibadah dzati waqtin muwassa' yang memiliki waktu luang, waktu leluasa, maka menunjukkan kepada makna tarahi, selama waktunya masih ada, selama waktunya masih tersisa, ya. Seperti dalam firman Allah taala, aqimis salata liduluki syamsi, ya, aqimis salata liduluki syamsi, dirikanlah salat sampai tergelincirnya matahari. Maksudnya apa? Aqimis salata idza zalatis syamsu, dirikanlah salat ketika matahari tergelincir. Maka dohir ayat ini bahwasanya Anda wajib salat, ya, dengan segera ketika matahari tergelincir, ketika matahari tergelincir. Namun ada nas lain yang menunjukkan bahwa waktu duhur itu sampai kapan? Kan di sini dalam ayat ini aqimis sholata liduluki syamsi. Jadi dirikanlah salat ketika matahari sudah tergelincir. Nah ada dalil lain, yang menyebutkan bahwasanya waktu duhur itu sampai kapan? Waktu duhur itu yaitu sampai sampai bayangan itu sama dengan bayangannya. Berarti menunjukkan bahwa ibadah muaqqata biwaqtin muwassa'in fi'luha 'alal faur, bahwa ibadah yang
waktunya muwassa, waktunya yang rentang waktu antara tergelincir sampai bayangannya itu sama, itu waktu duhur, berarti menunjukkan kepada pekerjaannya harus disegera dikerjakan. Ya. Kemudian yang selanjutnya al-wajibul marbutu bisababin la yajibu qabla wujudi sababihi. Ketika hukum yang wajib itu dikaitkan dengan sebab, maka hukum tersebut tidak wajib dikerjakan sebelum adanya sebab, gitu ya. Jadi ketika hukum itu wajib dikaitkan dengan adanya sebab, diikat dengan sebab, maka belum dikatakan wajib sampai adanya sebab terlebih dahulu. Maka ketika adanya sebab berarti menunjukkan adanya hukum, ya. Fa in kana muaqqatan fa huwa ala hasbil waqt. Jikalau yang itu kaitannya dengan waktu, ya. Dengan muaqqat, dengan sementara, dengan sebentar, maka kita hitung dengan hitungan waktu. Wa illam yakun muaqqatan fa huwa fauri. Jikalau yang tidak ada kaitan dengan waktu, maka harus segera dikerjakan. Maka dari sini jelas para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sigatul amri 'indal itlaqi taqtadil fawriyah wa wujubul ma'muri bihi, bahwasanya konsekuensi dari perintah itu adalah apa? Secara mutlak memberikan konsekuensi segera dikerjakan dan juga memiliki hukum yang wajib. Nah, kemudian yang selanjutnya kita kembali kepada contoh. Contohnya tadi tentang mengqadha bulan Ramadan. Mengqadha bulan apa? Bulan Ramadan. Bahwasanya mengqadha bulan Ramadan ini waktunya luang, waktunya leluasa, waktunya panjang. Dan jelas ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya boleh ditunda. Berarti menunjukkan ini apa? Menunjukkan litarahi. Ya, boleh ditunda. Boleh ditunda. Ya, boleh ditunda. Nah, kemudian para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau yang contoh lain, misal apabila kita sedang ihram, sedang umroh atau sedang haji, ya, sedang umroh, tentu ada di situ ada apa? Ada mencukur rambut, ya, ada mencukur rambut ketika waktu ihram. Nah, bagaimana hukum mencukur rambut? Apakah harus santai, tarohi nanti aja, ya, dan waktunya leluasa atau segera? Maka di sini jelas, ya, harus segera dikerjakan, harus segera dicukur. Kenapa? Karena sebabnya di situ ada, ya, walaysat fidyah bimuaqqatah, dan tidak ada fidyah bagi yang sebentar, bagi yang segera. Maka segera wajib baginya untuk mengerjakan al-halqu, ya, untuk mencukur rambutnya. Nah, ini adalah pendapat yang wajib, ya, untuk segera. Sementara untuk qadha Ramadan, ya, sebagaimana firman Allah taala dalam ayatnya, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Ya, di sini jelas, ya, ikhwah para santri, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka ada hitungan hari lain untuk mengerjakan saum Ramadan tersebut. Maka dia wajib mengqadha bulan Ramadan, ya, yang ketinggalan, ya. Tentunya lebih baik segera ketika tidak ada udur, ketika tidak ada halangan, ya. Namun apakah boleh ketika tidak ada halangan ditunda, diqadha pada bulan-bulan lain ketika kita untuk menyelesaikan saum Ramadan? Maka kita jawab apa? Secara hukum asal, dari sekian banyak ibadah, dari sekian banyak perkara-perkara ibadah, maka secara hukum asal adalah wajib segera dikerjakan. Wajib segera dikerjakan ketika udzur itu hilang, ketika udzur itu tidak ada. Ya, ketika udzur itu tidak ada, maka secara hukum asalnya itu wajib dikerjakan secara segera. Ya, tidak boleh ditunda ketika udzur itu tidak ada. Namun bila mana ada alasan atau ada dalil lain atau ada udzur lain yang mengakibatkan dia boleh ditunda, maka ini ada hadisnya sebagaimana hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwasanya aku memiliki hutang saum.
pada bulan Ramadan dan aku tidak mampu untuk mengqadanya. Aku tidak mampu untuk mengqadanya kecuali pada bulan Sya'ban. Kecuali pada bulan apa? Bulan Sya'ban. Dan kita tahu bahwasanya mengqada bulan Ramadan hukumnya adalah wajib. Mengqada bulan Ramadan hukumnya wajib. Mengqada bulan Ramadan hukumnya wajib, ya. Mengqada bulan Ramadan hukumnya adalah wajib. Maka bila mana dia mengqadanya pada bulan-bulan yang lain, maka boleh, asalkan ada alasan, ada udzur. Ya. Sementara Siti Aisyah apakah ada udzur? Ya, apakah ada udzur maka kita lihat. Ya. Beliau mengatakan Fama astati'u. Aku tidak mampu kecuali aku bisa mengqadanya pada bulan Sya'ban. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Fama astati'u yadullu ala anna kanat tu'akhiru li'udrin. Berarti kalau begitu Siti Aisyah ini ketika mengatakan Fama astati'u menunjukkan ada udzur. Dan kita sepakat bahwasanya jika kalau ada udzur maka boleh ditunda sampai benar-benar udzur itu hilang, udzur itu tidak ada. Sekarang bagaimana qada Ramadan? Ya, itu kan waktunya leluasa, luas. Sedangkan dia tidak mampu. Nah, itu yang pertama pertanyaannya. Ini yang menanyakan. Kemudian yang kedua bahwa Siti Aisyah tidak menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ittala ala dzalik, mengetahui hal demikian hatta yakuna min babit takrir, dan ini apakah termasuk kepada bab takrir, ya, persetujuannya Nabi. Maka boleh-boleh saja bahwa Nabi SAW tidak tahu. Sah-sah saja Nabi nggak tahu bahwa apa yang dihadapi oleh Siti Aisyah. Dan kita tahu bahwasanya kata Bantan ini, ya, perbuatan sahabat itu bukan hujjah. Ya. Berarti menunjukkan boleh untuk beristihad, dan ini adalah masalah khilafiyah. Nah, sekarang bagaimana jawaban dari dua pertanyaan ini tentang kalimat yang diungkapkan oleh Siti Aisyah? Jawaban yang pertama, jawaban yang mengatakan la astati, tidak mampu, ya, maka di sini kata Syekh fa inna la tuqsadu bi adamil istita'ah annahu nakamanian badanian mana'a minha. Bahwasanya maksud la astati itu bukan berarti bahwa Siti Aisyah tidak mampu, ya, secara badaniah, secara fisik, yang menghalanginya untuk apa? Untuk saum. Yang menghalangi untuk saum kan seperti safar, seperti sakit. Ya, sementara kita tahu bahwa Siti Aisyah saat itu masih maksudnya ya ada di kota Madinah, tidak kemana-mana, dan dia dalam keadaan sehat. Namun yang menjadi penghalang adalah apa? Limakani Rasulillah, karena apa? Ya, posisinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahadal mani laisa manian minal wajib, dan penghalang ini bukan termasuk penghalang dari sesuatu yang wajib, ya. Bidalilin annaka natusalli salawat ma'a makani Rasulullah sallam, dengan dalil bahwasanya Siti Aisyah salat bersama-sama, ya, di tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dalil ini bahwasanya Siti Aisyah saum di bulan Ramadan, ya, disertai dengan Nabi di tempat Nabi Rasulullah sallam. Falau kana qada wajiban al faur, kalau andai qada itu wajib segera, lakana makana Rasulullah yamna'u minal qada, berarti tempatnya Rasul itu bukan menjadi penghalang untuk mengqada. Li'anna hada makan la yamna' minal wajibat, bahwasanya tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan menjadi penghalang dari mengerjakan yang wajib. Maka dengan demikian fama astati'u, ya, bahwasanya Siti Aisyah mengatakan tidak mampu bukan maksudnya adalah menafikan qudrah badaniyah, kemampuan secara fisik. Walakin al-qudrah allati yuradu biha, namun yang dimaksud dengan al-qudrah, kemampuan di situ yang dimaksud adalah mura'ah, karena menjaga saking perhatiannya kepada Nabi SAW. Dan ingat bahwasanya perhatian di sini tidaklah menggugurkan kewajiban, tetap mengerjakannya. Cuman yang jadi beda adalah apa? Siti Aisyah mengakhiri saumnya di bulan Sya'ban. Kemudian jawaban yang kedua, ya, yang tadi tentang bahwa fi'il sahabat itu bukan hujjah, dan Nabi SAW apakah tidak tahu atau tahu, gitu, ya. Jawabannya ada dua. Yang pertama adalah yub'idu anna Nabi SAW la ya'lam bima yakunu li Aisyah, tidak mungkin, sangat jauh sekali Nabi tidak tahu kondisi Siti Aisyah yang dihadapinya. Sementara Siti Aisyah adalah istri Nabi SAW dan istri yang paling dicintainya. Maka jauh sekali kalau Nabi SAW tidak tahu sampai Siti Aisyah mengakhiri
atau mengakhirkan qadanya. Ya, kemudian yang kedua al-fard anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun ya'lam. Taib, sekarang Nabi SAW tidak tahu. Tapi ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Wallahu taala la yuqiru ahadan ala khata fi zamanil wahyi. Ingat bahwasanya Nabi SAW ketika masa-masa menerima wahyu tidak mungkin Allah membiarkan dalam keadaan Nabi salah. Ketika zaman-zaman wahyu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan Nabi SAW dalam keadaan di atas kesalahan. Wa dalilu ala anna Allah la yuqiru ahadan fi zamanil wahyi liqouli ta'ala. Nah, bahwasanya ini dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan seseorang pun ya dalam waktu ya turunnya wahyu dibiarkan begitu saja dalam kesalahan. Sebagaimana firman Allah taala apa? Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Taib, mereka para manusia ya mereka menyembunyikan kesalahan, tapi ingat Allah tidak akan pernah menyembunyikan kesalahan. Wa huwa ma'ahum, dan Allah bersama mereka. Id yubayyituna ma la yardha minal qaul wa kana bima ta'maluna muhita. Maka dalam ayat ini jelas bahwasanya sekalipun kaum mereka ataupun kaum itu menyembunyikan dan tidak ada seorang pun yang tahu, tapi ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ya membiarkan ya seseorang atau bahkan Nabi sendiri berada di atas kesalahan. Maka di sini jelas, ayat ini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuqiru ahadan al khata fi ahdin nubuwah. Bahwa ayat ini sebagai penjelas Allah Subhanahu wa taala tidak menyetujui salah seorang di antara ya pada masa-masa nubuwah kenabian ya berada di atas kesalahan. Nah, itu di antaranya para santri ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan pembahasan kita hari ini. Semoga menjadi jelas ya pembahasannya, dan alhamdulillah ya kita cukupkan pertemuan kita yang ke-11 ini sampai sini ya, sampai akhir dari konsekuensi yang keluar dari hukum segera ya, dari perintah. Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan, dan sebelumnya kita akhiri dengan untayan nasihat dari para ulama. Itu fakir qabla an tazam. Ya, berpikir dahululah ya sebelum kalian berbuat. Jadi kita harus berpikir-pikir matang-matang, masak-masak sebelum kita melakukan sesuatu. Itu saja. Jazakumullah wa naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.